Saat ini, external monitor menjadi alat yang harus ada untuk kebutuhanku syuting video YouTube, music video, profile video, dan berbagai video lainnya. Buat weddingan kadang aku pakai juga sih, biar nggak disuruh motoin lah di lokasi. Sekalian buat preview frameable wedding lot, biar tambah semangat syutingnya. Kecuali saat cepet-cepetan syuting atau run and gun style dan saat aku pengen nggak terlalu mencolok di lokasi. Saat itu, ya aku nggak pakai external monitor. Keuntungan lain menggunakan external monitor adalah kita bisa melihat preview framing lebih jelas di layar yang lebih lebar daripada layar monitor kamera kita. Pasti pernah tuh kita ngalamin saat editing, ternyata banyak video footage yang bocor kiri kanan atas bawah karena pada saat syuting kita tuh cepet-cepetan dan cuma ngandelin layar kecil dari kamera DSLR atau mirrorless kita. Fitur pada external monitor seperti zebra, focus picking, waveform, vector scope, histogram, anamorphic mode, false color, zoom in, indikator audio level, LUT preview, dan lain sebagainya, itu akan sangat memudahkan kita untuk mendapatkan footage yang proper, yang akan mempercepat proses editing. Get it right in camera lah istilahnya. Dengan external monitor juga akan memudahkan kita memperlihatkan hasil syuting ke klien karena layar yang lebih besar daripada layar bawaan kamera. External monitor ditambah dengan wireless video transmitter akan memudahkan art director atau memudahkan kita untuk menyeting background dan lighting sebelum proses syuting dimulai. Nah, saat shoot outdoor dengan external monitor yang memiliki tingkat kecerahan tinggi, itu akan sangat membantu proses syuting kita dibandingkan dengan ya layar built-in dari kamera kita yang nggak begitu terang. Nah, kalian udah tahu kan keuntungannya menggunakan external monitor. Sekarang aku mau ngebahas sebuah external monitor terbaru dari brand Feelworld, yaitu Cut 6. Jangan lupa ditonton sampai habis. Di paket pembelian Feelworld Cut 6 kita akan mendapatkan satu unit monitor recorder, sebuah kabel micro HDMI ke full size HDMI, sebuah mini Hotsu mount, dan buku manual. Layar Cut 6 berukuran 6 inci, memiliki resolusi Full HD dengan panel IPS dan sudah touchscreen. Kedalaman warnanya 8 bit, memiliki kecerahan layar 450 nit, kepadatan pixel 367 ppi, kontras ratio 1000:1 dan 160 derajat viewing angle. Walaupun hanya beresolusi Full HD, tapi monitor ini sudah mensupport 4K HDMI input. Ukurannya compact dan portable. Ketebalan monitor ini hanya 2,3 cm dan memiliki berat hanya 230 gram yang membuatnya sangat gampang dipasang di berbagai setup kamera kita, termasuk dipakai saat penggunaan gimbal. Cut 6 adalah monitor pertama dari brand Feelworld yang mengintegrasikan fitur monitoring sekaligus recording. Monitor ini mampu merekam 1080p 30 fps dengan format video MP4 plus LUT melalui USB 2.0-nya. Masih jauh sih kualitas perekaman monitor ini dibandingkan dengan Atomos Ninja yang bisa merekam 4K hingga 8K compressed video atau RAW video. Fitur recording video di monitor ini, selain bisa menggunakan flash disk, kita bisa juga pakai USB card reader yang sudah diisi SD card atau micro SD. Durasi kemampuan rekamnya tergantung kapasitas flash disk atau SD card yang kita pakai. Ya, setelah kita colokin flash disk atau memory card, kita tap sekali, nah bagian atas ini muncul menu dan tulisan-tulisan. Terus di bagian kanan atas ini ada tombol record. Terus indikator flash disk, ini ada volumenya juga. Kita tes rekam. Nah, setelah perekaman berjalan 1 menit, indikator rekamnya itu akan disembunyikan ya, secara otomatis.
Untuk nunjukin kembali, kita tinggal ketuk di bagian layar sekali, atau tab istilahnya. Baru kita bisa pencet stop ya. Saat fungsi LUT di monitor ini dihidupkan, maka hasil rekamannya juga akan kena efek LUT-nya. Back-in LUT istilahnya. Fitur ini sangat cocok untuk para videografer, jurnalis, atau para konten kreator sosial media saat ini yang pengen edit di HP setelah shoot menggunakan kamera. Gak usah ribet buka laptop atau PC dulu ya. Tinggal colok HP, import, edit, terus posting deh di sosial media kita. Cut 6 memiliki menu layout baru dan pengoperasian yang lebih gampang dibandingkan beberapa monitor firmware pendahulunya. Sudah mengadopsi layar sentuh penuh, jadi kita bisa tap atau swipe untuk mengakses secara cepat beberapa fitur penting dari monitor ini. Tap 2 kali untuk munculin menu utama yang ada di bagian kiri ini. Di sini kita bisa mengakses berbagai menu, termasuk settingan sistemnya. Terus import LUT-nya juga dari sini ya. Terus kita pencet sekali buat ngilangin lagi menunya itu. Kita swipe sekali dari bawah, itu akan muncul menu cepat ya, atau menu pintasnya. Contohnya kita bisa hidupin pickingnya dari sini. Nggak kayak firmware LUT6 yang versi monitor firmware sebelumnya, itu menu pintasnya cuma sedikit. Ini lebih banyak ya. Jadi ini lebih bagus lah, false color. Nah, buat akses lebih dari menu pintas ini, setelah kita seleksi bagian menunya, kita pencet di garis 3 di pojok kiri, itu kita bisa ubah propertinya lagi. Kita ke bagian histogramnya, kita pencet, ya muncul gitu. Kita bisa ubah di sini. Itu YRGB, yang ini RGB, yang Y itu untuk exposure kayaknya ya. Nah, saat kita swipe di bagian kiri layar ke atas dan ke bawah, itu akan merubah brightness atau keterangan dari layar ini. Makin terang ya, makin boros baterai lah ya. 450 nit ini menurutku kurang terang ya kalau kita pakai outdoor, dan itu harus pakai sun hood, jadi ditutupin gitu layarnya biar bisa ngelihat lebih jelas. Kalau monitor yang saat ini aku punya, yang aku beli sendiri, itu LUT6, itu kecerahannya di 1500 atau 1600 nit. Itu sih kekurangan dari monitor ini. Ya, semakin terang kemampuan monitornya, semakin boros dengan baterai. Nah, kalau kita swipe di bagian kanan layar, itu akan mengadjust volume apakah ini yaitu volume monitoring. Jadi layar ini dilengkapi dengan headphone jack 3,5 mili di sini. Itu untuk monitoring menggunakan headphone. Tapi ya suaranya nggak begitu bagus. Masih lebih enak monitoring langsung di kamera aku. Sebagai info, aku pakai Sony Alpha 7 IV. Di A73 pun masih jauh lebih bagus ya suara monitoringnya daripada di layar ini. Belum ada sih layar external firmware itu yang bagus buat monitoring audio ya. Eksternal monitor ini sudah dilengkapi dengan kipas pendingin yang bisa kita sesuaikan modenya. Nah, ini pilihan kipasnya, kita bisa pilih low, medium, atau high. Saat kita menggunakan monitor ini pada critical audio recording, kita lebih baik offin aja ya, biar nggak ada noise dari kipas ini. Cut 6 menggunakan input HDMI versi 2.0 yang mensupport signal 4K 60Hz. Sedangkan output HDMI-nya hanya menggunakan versi 1.4 yang bisa menampilkan gambar hanya 1080p 60 fps. Monitor ini memiliki F970 built-in battery plate. Jadi kita bisa pasang berbagai ukuran baterai NPF sebagai sumber dayanya. Aku kurang suka ya kalau pakai baterai NPF karena bikin setup rig aku jadi berat ke depan gitu. Nah, ini aku ganti menggunakan dummy NPF ke DC.
Selain dengan cara baterai NPF, kita bisa juga memberikan daya menggunakan kabel DC. Pada bagian bawah monitor Cat6 di sebelah headphone monitoring, terdapat sebuah DC in 12 volt dan sebuah DC out 8,4 volt. Nah, monitor ini sekarang aku kasih power menggunakan DC 12 volt in dari baterai V-mount. Terus, nah di sini ada DC 8,4 volt out, itu bisa kita pakai buat ngidupin kamera ya menggunakan baterai dummy. Nah, saat menggunakan baterai NPF, kita juga bisa sharing powernya di DC out-nya juga ya. Operating system di monitor Cat6 ini dilengkapi dengan berbagai scopes untuk kebutuhan fokus, framing, dan exposure. Kalau setup kamera kita udah kayak gini, itu udah wajib banget kita pakai external monitor ya. Di samping karena alasan yang udah aku omongin tadi. Previewingnya jauh lebih lega, terus terlihat profesional setup kamera kita. Thank you buat Feelworld udah ngirimin Cat6 ke Frameable buat aku review ya. See you on the next content.